Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A. Pada hari Selasa ini tanggal 6 Oktober 2020 kita belajar lagi tematiknya. Baik, langsung saja. Kesimpulan hasil wawancara. Nah, tahu nggak letak kesimpulan itu di mana laporan? Ya, kesimpulan hasil wawancara terletak di bagian akhir suatu laporan. Nah, kesimpulan ini itu merupakan isi selama kalian wawancara, ya. Itu disimpulkan berupa tulisan dalam bentuk paragraf yang singkat dan jelas. Jadi tidak perlu semuanya ditulis, tidak perlu. Yang perlu itu kalian singkat dan harus jelas kalimatnya. Nah, di sini ada langkah-langkah menulis kesimpulan hasil wawancara. Pertama, tulis jawaban secara jelas, rinci, sesuai pertanyaan. Kedua, ketiga, keempat, sampai ke-8, gunakan bahasa yang baku, sesuai kaidah yang mudah dipahami. Jadi ketika kalian menuliskan laporan, itu orang yang membaca, itu harus mudah membacanya. Jangan sampai orang yang membaca itu kesulitan. Itu yang tadi, harus baku sesuai dengan kaidah yang mudah dipahami. Nah, hasil wawancara tadi sebaiknya dipastikan kebenarannya. Dengan cara bagaimana? Tadi kamu perlu meminta tanggapan dari orang lain. Hal yang dilakukan sebelum memberi tanggapan. Nah, ketika ada seorang teman meminta tanggapan, tadi temannya itu harus dikasihkan hasil wawancara secara utuh. Kegiatan kamu wawancara, pertanyaan, jawaban narasumber itu dikasihkan semua. Terus tadi yang diperhatikan apa lagi? Tadi pertanyaan yang baik, kelengkapan jawaban, terus sesuai topik wawancara atau tidak. Nah, dalam menanggapi laporan wawancara tadi, misalkan kamu diminta untuk menanggapi, kamu itu harus menggunakan bahasa yang santun. Artinya apa di sini? Bahasa yang kamu gunakan tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Misalkan, menurut saya pertanyaan tentang jumlah anggota komunitas peternak kambing etawa tidak perlu ditanyakan karena tidak sesuai topik wawancara, yaitu budidaya kambing etawa. Itu contoh yang baik. Jangan seperti ini. Menurut saya, tadi laporan kamu itu kurang bagus. Banyak kesalahan. Nah, itu kurang baik. Nanti takutnya seorang tadi yang meminta tanggapan itu tersinggung perasaannya. 5. Apresiasi terhadap karya montase. Pasti kalian masih ingat apresiasi. Oke, apresiasi adalah penilaian terhadap suatu karya seni. Di sini bentuk apresiasi apa saja? Pertama tadi pendapat, kamu memberi tanggapan. Kedua, kritik dan saran, kamu memberi masukan. Misalkan, menurut saya karya seni itu kurang pewarnaan. Harusnya kamu itu harus kasihkan pewarnaan lebih tebal lagi. Nah, itu contoh dari kritik dan saran. Bisa juga apresiasi ini berupa penghargaan atau pameran seni. Jika kamu ini seorang seniman, kamu bisa mengadakan pameran seni agar orang-orang pada datang ke situ menilai, bahkan ada yang bisa membeli karya seni kamu dan dengan harga yang sesuai. Ya, jika karya seni kamu bagus di mata orang tersebut, bisa dihargai dengan mahal. Contoh apresiasi terhadap karya seni. Itu ada gambar apa? Kira-kira karya seni apa? Kolase, montase, apa mozaik? Ayo, apa? Bagus. Itu merupakan karya seni montase. Berikut contoh apresiasi yang baik. Menurut saya, karya montase ini sudah baik. Namun, saran saya lebih baik gambar matahari diganti dengan gambar yang asli, ditambah 1 atau 2 hewan lagi. Kamu perhatikan gambar mataharinya.
Itu merupakan gambar kartun. Oh iya, bagus. Jadi bukan matahari asli ya. Baik. Nah, pelestarian sumber daya alam. Ya, di sini ada gambar matahari, gambar pohon. Jadi Allah menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dan ketika kita manfaatkan, kita juga harus menjaganya. Tidak boleh sembarangan kita menggunakan atau secara berlebihan, itu tidak boleh. Nah, contoh tindakan menjaga keseimbangan. Pertama, membuang sampah di tempat sampah. Ustadz, saya mau tanya, jika kita mau buang sampah, tidak ada tong sampah gimana? Kamu lebih baik sampahnya kamu ditaruh dulu di saku atau kamu bawa dulu. Jangan kamu buang sembarangan ya. Jadi kamu bawa dulu sampahnya. Ketika kamu jalan lihat tong sampah, kamu baru taruh di tong sampah. Jadi jangan ada alasan saya buang sampah karena tidak ada tong sampah. Itu yang salah. Harusnya tadi ya, ketika kamu lihat tidak ada tong sampah, kamu harus bawa dulu sampahnya. Nah, ketika lihat tong sampah, kamu masukkan ke tong sampah. Itu yang betul. 2. Menyiram dan merawat tanaman. Kemarin sudah kita bahas juga ya. Ketika menyiram dan merawat tanaman, tanaman akan memberikan hadiah kepada kita berupa keindahan bunganya, atau berupa buahnya, atau berupa juga oksigennya yang kita hirup sehari-hari. Menanam tumbuhan. Nah, tadi pelajaran kemarin kita belajar tentang tadi ya, lahan yang kosong. Jadi ketika kamu di depan rumah kamu ada lahan kosong dan tidak digunakan, bisa kalian manfaatkan untuk menanam tumbuhan, bisa tumbuhan hias atau tanaman bunga dan buah. Merawat hewan peliharaan dengan baik. Nah, di sini ada gambar kucing. Kalian tahu tidak makanan kucing itu apa? Oke, banyak makanan modern seperti Whiskas, atau kalau yang tidak punya bisa juga tulang ayam atau ikan. Nah, itu bisa juga makanan kucing. Itu harus diberi makan rutin ya, dan jangan sampai kucingnya kelaparan, nanti kasihan kucingnya. Selanjutnya, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Di sini ada gambar keran air. Kalian gunakan, maka kalian baru buka. Nah, ketika sudah selesai, jangan lupa tutup keran air. Nah, tugas hari ini kalian melakukan kegiatan, yaitu kewajiban menjaga lingkungan rumah agar tetap bersih dan nyaman ditinggali. Contohnya, menyapu, mengepel, atau mencuci, dan lainnya. Nanti kegiatannya difoto lalu dikirim ke Ustadz. Oke, paham ya? Baik, Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.